Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Hari ini kita akan belajar materi PPKN tentang kerjasama dalam keberagaman pada tema 1 subtema 2. Nah, di sini siapakah yang tahu apa itu kerjasama? Sebelum kita mengetahui kerjasama itu apa, mari kita baca terlebih dahulu. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Karena kerjasama ini dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga dengan adanya kerjasama. Nah, di sini apakah anak-anak senang untuk bekerja sama? Jangan lupa ya, kerjasama hanya untuk kegiatan-kegiatan yang baik, tidak untuk kegiatan yang tidak baik. Seperti halnya kerjasama dalam mencontek itu tidak baik untuk dilakukan, ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3 materi. Materi yang pertama adalah manfaat kerjasama. Kemudian dilanjutkan dengan contoh sikap toleransi. Nah, yang terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama. Coba anak-anak lihat gambar yang telah Bu Lala siapkan di sini. Kerjasama tentu ada manfaatnya. Lantas, apa saja manfaat dari bekerja sama? Salah satu manfaat dari bekerja sama yang pertama adalah pekerjaan berat akan terasa lebih ringan. Kemudian, memupuk rasa kekeluargaan atau persaudaraan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, meringankan beban orang lain, tercipta suasana yang harmonis, serta tercipta suasana aman, tertib, dan tentram. Dalam kerjasama diperlukan sikap toleransi, di mana sikap toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Kerjasama dalam keberagaman dapat terlaksana dengan baik apabila kita memiliki sikap toleransi. Berikut merupakan contoh sikap toleransi dalam keberagaman. Yang pertama adalah mau mempelajari budaya dari daerah lain. Jadi, kita tidak hanya mempelajari budaya dari daerah kita, tetapi kita juga harus mau mempelajari budaya dari daerah lain. Yang kedua adalah bersikap rendah hati kepada teman dari daerah lain. Kemudian yang ketiga, mau berteman dengan teman yang berbeda suku atau asal daerah. Jangan karena teman sebangku kita atau sekelas kita berasal dari daerah lain, kita itu tidak mau berteman. Itu namanya bukan sikap toleransi. Tetapi sikap toleransi yang baik adalah kita harus berteman dengan teman yang berbeda suku ataupun asal daerah. Tidak boleh membeda-bedakan untuk mencari teman. Yang keempat adalah tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang terakhir, saling menghargai perbedaan pendapat walaupun memiliki budaya yang berbeda. Nah,
Setelah itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama yang pertama, bisa anak-anak lihat bahwa di sana ada pos ronda. Jadi, salah satu bentuk-bentuk kerjasama yang pertama adalah menjaga pos ronda atau ronda malam atau pos kamling. Yang kedua, ada gambar seorang ibu guru dan murid-muridnya sedang membersihkan halaman sekolah. Jadi, bentuk-bentuk kerjasama ini berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah menjenguk orang yang sakit. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap bekerja sama. Kita harus tetap baik dan menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, yang terakhir adalah gambar bergotong royong di lingkungan masyarakat. Sikap ketika bekerja sama dapat dilihat pada gambar. Ada gambar orang sakit yang beragama Kristen dan orang Muslim yang menjenguk. Walaupun berbeda, mereka tetap saling menjaga, menghormati, dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, sikap kita ketika bekerja sama yang pertama adalah menghargai suku, budaya, agama, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua adalah tidak meremehkan suku, budaya, agama, serta adat istiadat orang lain. Yang ketiga, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya Indonesia. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan keragaman, baik itu keragaman budaya, suku, adat istiadat, agama, dan masih banyak lagi lainnya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keragaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman di Indonesia tidak dapat dihindari. Walaupun berbeda, kita harus tetap menjalin kerjasama dengan baik. Kerjasama dalam keragaman akan terwujud jika kita mempunyai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari Bu Lala. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.